Jangan berharap anak-anak kita akan rajin sholat, tapi kita tidak mau sholat. Hadirin rahimakumullah, yang tidak kalah menakjubkan lagi, yang tentu saja layak untuk kita teladani, adalah jawaban Nabiullah Ismail putra Ibrahim, yang pada waktu itu menurut sebagian riwayat masih berusia 20 tahun. 20 tahun di sini jangan dibayangkan seperti anak-anak kita umur 20 tahun. Karena waktu itu Nabi Ibrahim mempunyai anak Ismail yang kurang lebih umur 20 tahun. Nabi Ibrahim sudah usia hampir 140 tahun. 20 tahun di masa itu masih anak-anak yang baru menginjak usia remaja. Ketika Nabiullah Ismail ditanya oleh abahnya atau diberi kabar, dikasih tahu mengenai perintah Allah untuk menyembelih dirinya oleh Nabiullah Ibrahim, "Wahai anakku, aku beberapa malam ini bermimpi mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyembelihmu." Jawaban menakjubkan dari Nabiullah Ismail yang terekam dengan begitu indahnya dalam Al-Quran, Quran surah As-Saffat 102. Kata Nabi Ismail, "Ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai bapakku, kata Ismail, lakukan, jalankan apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Insya Allah diriku, engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Lek coro kulo jenengan, kulo siap bapak, kulo siap menerima konsekuensi dari ketaatanmu kepada Allah. Bila mana yang memerintahkan itu Allah, maka apapun termasuk nyawa ini, saya siap untuk diambil oleh pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, anak sekecil itu sudah memiliki tingkat ketaatan dan kepatuhan yang begitu tinggi. Terlebih jika kita melihat kondisi anak-anak kita, anak-anak remaja di zaman sekarang, meskipun nuwun sewu, bukan bandingannya ketika kita membandingkan anak-anak kita di zaman ini dengan bandingan anak Ibrahim, dengan bandingan Nabi Ismail alaihissalam. Namun setidaknya kita bisa mengambil iktibar, kita bisa mengambil contoh, kita bisa mengambil pelajaran dari bagaimana anak sekecil Ismail ketika diminta nyawanya oleh Allah tidak bertanya kenapa sama sekali. Mboten takon Ismail niku nyopo Pak, kok dadak perintah Gusti Allah beleh aku bareng, itu kenapa? Kenapa enggak perintah yang lain? Kenapa kok perintah menyembelih saya? Nuwun sewu para bapak, para ibu hadirin kang kula muliakan, Nabi Ismail tidak terbersit sedikit pun untuk bertanya, mempertanyakan perintah dari Allah. Langsung beliau mengatakan sami'na wa ata'na, begitu saja. Tidak sebanding ketika kita membandingkan dengan Nabi Ismail dengan kondisi anak-anak kita zaman sekarang. Anak-anak di mana, bagaimana anak-anak yang saat ini kok tidak sama dengan Nabi Ismail? Sekali lagi bukan bandingkan yang kita membandingkan, namun sekali lagi patut kita mengambil pelajaran dari kondisi yang dialami oleh Nabi Ismail dibandingkan dengan anak sekarang yang nuwun sewu. Anak-anak kita sekarang, mudah-mudahan ini bukan anak kita, tapi di luar sana banyak anak-anak remaja yang jangankan patuh, tunduk, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menurut mereka Allah itu tidak kelihatan, tapi kepada orang tuanya saja, kepada bapak dan ibunya saja, banyak dari anak-anak di luar sana yang abai terhadap orang tuanya, yang tidak mau taat dan tunduk kepada orang tuanya. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang melawan saat diperintah oleh orang tuanya, yang bahkan mengancam orang tuanya, bahkan berani berbuat perkara yang membahayakan kepada orang tuanya. Naudzubillah, naudzubillah. Hadirin rahimakumullah, mengapa bisa Ismail yang sekecil itu sudah punya ketaatan, tingkat ketaatan yang begitu tinggi? Kok iso arek sing cilik kaya ngoten niku kok ampun taat kados ngoten niku? Takon mawon mboten diperintah apa? Jawabannya, faktor yang paling dominan dari terbentuknya karakter seorang Ismail yang begitu taat pada Allah, kepada kedua orang tuanya, adalah tentu saja cara Nabi Ibrahim
cara ibunda Nabi Ismail Siti Hajar memberikan pendidikan karakter, menanamkan nilai-nilai adab, menanamkan nilai-nilai ketuhanan kepada anaknya yang bukan hanya disampaikan melalui lisan, bukan hanya dinasihatkan melalui lisan, tapi yang tidak kalah penting, bahkan yang paling penting menurut kami adalah suri tauladan, adalah contoh, adalah ketauladanan orang tua yang sejak dini dan terus menerus diberikan oleh keluarga Ibrahim kepada Ismail alaihi wassalatu wassalam. Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini bisa kita pahami dari Quran surat Ibrahim 104 ayat 40 yang menyatakan tentang sebutir doa yang Ibrahim panjatkan kepada Allah, yang berbunyi Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah saya sebagai orang-orang yang istiqomah untuk mendirikan sholat, dan begitu juga jadikanlah keturunan kami dan jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang mendirikan sholat. Dalam surat As-Saffat 100 ayat 100, di sana juga disebutkan satu doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim, doa terhadap anaknya, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah saya keturunan dari orang-orang yang sholih, keturunan yang sholihin, keturunan yang sholihat. Hadirin rahimakumullah, pertanyaannya, kenapa saat ini di zaman ini tidak sedikit anak-anak yang abai pada orang tuanya? Bahkan tidak sedikit anak-anak yang berani mengancam kepada orang tuanya ketika keinginan anak tersebut tidak dituruti oleh orang tuanya. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Kita bertanya pada hati nurani kita. Sudahkah kula panjenengan sedaya sebagai seorang bapak, sebagai kepala dan pemimpin rumah tangga? Sudahkah panjenengan sedaya sebagai seorang ibu yang katanya satu makalah disebutkan sebagai madrasatul ula, pendidikan tingkat pertama bagi anak-anaknya? Sudahkah kita menanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anak kita di dalam keluarga kita? Sudahkah kita menanamkan moral-moral yang baik kepada anak-anak kita? Sudahkah kita memberikan suri tauladan yang baik dan ideal untuk anak-anak kita? Jangan berharap anak-anak kita akan rajin sholat tapi kita tidak mau sholat. Jangan berharap anak-anak kita mempunyai akhlak yang mulia tapi kita tidak berakhlak. Jangan berharap anak-anak kita mempunyai tutur kata yang adem, yang menyejukkan bila mana kita setiap hari berkata-kata kasar di dalam rumah. Jangan berharap anak-anak kita rajin berangkat ke masjid Baitullah untuk melakukan ibadah, bila mana kita sendiri tidak begitu rajin berangkat ke masjid, ke rumah-rumah Allah untuk melakukan ibadah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selaras Rasulullah sudah pernah menyampaikan bahwa setiap anak yang terlahir ke dunia ini terlahir dalam kondisi suci. Tidak ada ceritanya anak terlahir langsung dalam kondisi kafir. Tidak ada ceritanya anak terlahir langsung dalam kondisi mursal. Tidak ada ceritanya anak terlahir sudah dalam kondisi melaknat kedua orang tuanya. Semua anak terlahir ke dunia terlahir dalam kondisi suci. Kitalah orang tua, kitalah sebagai bapak dan ibu yang akan menentukan mau dibawa kemana anak-anak kita, mau menjadi apa anak-anak kita, mau menjadi bagaimana anak-anak kita. Orang tualah yang memegang kunci itu semuanya. Hadirin rahimakumullah, sangat memprihatinkan dan bagi kami menakutkan ketika Allah sudah mengingatkan dalam surat Al-Anfal ayat 28, wa'lamu anna amwalakum wa auladakum fitnah. Kata Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya anak-anakmu, harta bendamu akan menjadi fitnah bagi dirimu. Dan ini bukan isapan jempol para bapak para ibu. Banyak, boten sedikit, boten saithik tiang-tiang ingkang soleh asline mursal gara-gara anake. Tidak sedikit nuwun sewu orang tua yang sudah baik, orang tua yang sudah semangat ibadah, tapi karena kadang-kadang demi menuruti kemauan anaknya, demi mengikuti kemauan anaknya yang kadang-kadang tidak sesuai dengan ajaran agama, orang tua ikut terseret menjadi tidak baik. Karena
ternyata apa? Ternyata anak, jabatan, harta, kekayaan, itu semua adalah merupakan hanya sarana bagi kita. Sarana untuk kita menuju surga Allah. Sarana lek lilu untuk menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita nopo terus kula jenengan sedoyo sebagai orang tua mau kita jadikan apa anak-anak kita ini? Apakah mau kita jadikan sarana untuk menggapai surga Allah, ataukah justru akan kita jadikan untuk sarana terjun bebas ke neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja ketika kita abai terhadap agama mereka, kita abai terhadap akhlak mereka, kita sibuk memikirkan nasib duniawi mereka saja, kita sibuk memikirkan masa depan duniawi mereka saja, tanpa sedikit pun memikirkan dan memperhatikan nasib akhirat mereka. Tidak sedikit pun memikirkan pendidikan keagamaan mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ingin sedikit mencuplik satu makalah dari seorang ulama yang luar biasa, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dalam kitabnya An-Nasihatul Diniyah halaman 63. Beliau menyampaikan, faman faroto fi ta'dibi auladihi, barang siapa yang lalai dalam hal mengajar adab dan akhlak anak-anaknya, wa husni tarbiyatihim, dan lalai untuk memperbaiki pendidikan agama dan moralnya, wa zara'a fi qulubihim mahabbatad dunya wa syahwatiha, dan bahkan kita sebagai orang tua justru sibuk untuk menanamkan kecintaan duniawi terhadap anak-anak kita. Wa qillatil mubalati bi umuriddin, dan kita sedikit sekali memperhatikan urusan-urusan agama mereka. Tsumma kemudian anak-anak kita menjadi anak-anak yang durhaka, menjadi anak-anak yang berani membangkang kepada kita, anak-anak yang melawan kepada kita. Kata beliau, fala yalumanna illa nafsa, maka jangan salahkan siapa-siapa, jangan bully siapa-siapa, jangan mencela siapa-siapa, kecuali salahkan dirimu sendiri. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mudah-mudahan Allah selalu memberi kemudahan kepada kita untuk menjadi orang tua yang selalu menginspirasi anak-anak kita, untuk menjadi orang tua yang mampu menciptakan kondisi yang ideal, kondisi yang kondusif di dalam rumah tangga kita, sehingga rumah tangga kita mampu melahirkan, mampu menumbuhkan anak-anak yang betul-betul soleh-solehah, anak-anak yang bukan hanya sukses di dunianya, melainkan juga sukses di akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alaika sallallahu Muhammad.